kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Nanti kita hafalin bersama-sama ya. Baik ya. Halo. Hai. Oke, kita nyanyi dulu ya sebelum kita mulai kegiatan yang selanjutnya. Satu jari kanan, ku gabung jadi apa? Pintar lagi. Dua jari kanan, dua jari kiri, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi apa? Jadilah lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, oke, pintar. Baik, kita buka ya. Dari tadi nyanyi belum dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pintar ya. Baik, hari ini kita mulai ke MPLS yang kedua. MPLS itu apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sekolahnya di mana? Oke, ulangin. Kalian sekolahnya di mana? Oke, pintar. Jadi kalau nanti ditanya nggak bingung ya. Sekolahnya di mana, Adek? Nah, udah tahu ya. Di SDN Jombang 2. Di mana tuh letaknya? Di lapangan alap-alap ya. Di lapangan alap-alap. Ya, boleh. Ya. Jangan. Di jalan raya Jombang ya. Ya, namanya itu daerahnya tempatnya. Kalau ditanya ya alamatnya SDN Jombang 2 di mana? Di Jalan Raya Jombang 2, nomor 2. Ya, seperti itu ya. Paham? Paham ya? Oke, tadi Bapak informasikan untuk selanjutnya hari Kamis ya, kita belajar budaya. Iya, besok libur ya karena tanggal merah. Jadi hari Kamis kita masuk lagi MPLS yang ketiga. Bapak sarankan untuk menerapkan 5S. Senyum, sapa, sopan. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, pokoknya itu ya. Jadi 5S ya. Jadi kalau masuk ketemu Bapak dan Ibu guru, salam, sapa Bapak Ibu gurunya, terus teman-temannya. Mau itu guru kelas 1, wali kelas kamu atau bukan, tetap cium tangan, sapa, salam. Paham ya? Paham? Halo. Hai. Kalau Bapak bilang ini, mana putranya? Yang merasa putra, yang merasa cowok bilang, ini putranya. Bisa? Kalau Bapak bilang, mana putrinya? Berarti yang merasa putri bilang, ini putrinya. Yang merasa cewek. Bisa ya? Semuanya dari 1A sampai 1E. Mana putranya? Masih kecil nilainya 50. Suaranya masih 50, masih kecil. Sekarang putrinya jangan mau kalah. Mana
putrinya? Nilainya 90. Belum semua, masih pada diem, masih pada bengong. Ulangi sekali lagi. Mana putranya? 100 langsung. Mana putrinya? 100. Hebat, tepuk tangan buat Bapak. Hebat kalian. Lanjut. Untuk kegiatan selanjutnya akan bawa serahkan ke Bu Diana. Ya, Bu Diana. Kepada Bu Diana dipersilakan. Halo. Hai. Oke, yang belakang Bapak minta waktunya sebentar. Kita cuma sampai jam 9:15 paling ya. Di sini setelah ini kamu boleh pulang karena kondisi masih tahap MPLS, masih tahap pengenalan lingkungan sekolah. Untuk hari ini kita materinya tentang budaya positif ya. Budaya positif terkait tentang disiplin. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anwar tentang beberapa disiplin. Ya. Tentang disiplin ya, mulai dari tadi penyakit apa? Kurap itu apa? Kurang rapi. Terus ada kudis, kurang disiplin terkait tentang waktu, jam. Nah, ini yang Bapak lihat dari kelas 6 yang lalu. Halo. Oke, kamu sudah kelas 6 ya, bukan kelas 5 lagi. Ini yang Bapak lihat dari kelas 6 lalu, bahwa kurangnya penerapan 5S. Apa itu 5S? 5S. Senyum. Sapa. Salam. Sopan. Santun. Good. Tepuk tangan. Buat siapa? Namanya? Who is that? Hah? Dika. Tidak. Oh, Dida. Tepuk tangan buat Dida. 5S ya, senyum, sapa, sopan, salam, santun. Ya. Ini banyak yang sering dilupakan. Ketika kamu datang ke sekolah, kamu lupa salam, kamu lupa menyapa bapak ibu gurunya. Dan yang sering terjadi, Dan yang sering terjadi, yang kamu terapkan hanya di guru kelas 6. Padahal kamu sekolah sudah 6 tahun, betul? Kamu sudah diajarin dari guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu beda-beda. Ketika ada guru di depan, salam, sapa. Walaupun kamu sudah kelas 6, wali kelasnya misalkan Pak Anwar. Ya, dulu kamu pernah diajarin misalkan di depan ada Bu siapa? Bu Eni misalkan. Atau Bu Neng kelas 1A dulu. Oh, saya pernah diajarin. Sapa, salam. Ya. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah DN Jombang 02, Ibu Nasayati SBDMN, dan yang saya hormati kepada rekan-rekan Dewan Guru, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, baik itu bidang tadi juga, tenaga pendidikan, ya, keamanan, kebersihan, ya, dan yang tidak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini, dapat berjumpa kembali di sekolah yang kita banggakan ini. Lalu salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di umum akhirat. Amin. Baik, Bapak Ibu guru hebat ya, kompak. Izinkan saya untuk mensosialisasikan yaitu terkait aksi nyata budaya positif. Bukan berarti saya mau merasa pintar, bukan berarti saya merasa hebat. Tidak, cuma saya kebetulan mendapatkan ilmu di pendidikan guru penggerak.
Nah, hari ini saya ingin mensosialisasikan, ingin berdiskusi kepada teman-teman semua terkait tentang apa yang sudah saya dapat di modul 1.4 budaya positif. Ya, sebelumnya kita mulai untuk kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak usah, kita share lah ya. Serius tapi santai aja ya, bawa dari ibu semua ya. Yang mau minum, mau makan, silakan. Ya. Oh iya ada, nanti ya. Baik, kita lanjut ya. Silakan ini. Di sini tentang budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, saya akan sedikit membahas tentang konsep utama modul 1.4 ini, yaitu budaya positif yang saya dapat di guru pendidikan guru penggerak, yaitu ya. Nah, di sini ada 7 macam, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, mungkin juga ini sudah pernah dibahas juga sama guru penggerak di angkatan 6 ya, ada Bu Haji Jema dan Ibu Leni. Ya, sedikit saya juga membahas, mungkin kalau ada salah-salah materi atau penerapan bisa dikoreksi ya kepada ibu semua. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nah ini terkait tentang paradigma baru, nanti akan saya bahas. Ya, terus ada keyakinan kelas. Nah, kebetulan ya kita masuk di tahap semester baru. Di semester ini, jadi saya sih menyarankan agar setiap wali kelas membuat keyakinan kelas. Ya, nanti seperti apa cara pembuatannya? Karena keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Ya, nanti akan saya sedikit bahas ya. Untuk keyakinan kelas, kenapa? Kalau kesepakatan kelas itu ada lagi sebenarnya, tapi hampir jadi pertama itu peraturan kelas, terus dikembangkan menjadi kesepakatan kelas, dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas. Kayak misalkan jangan berisik, nah itu peraturan kelas, kayak gitu. Untuk keyakinan atau kesepakatan kelas tidak menggunakan kata jangan, jadi bukan jangan berisik, misalkan taat, ya. Lebih baik diam. Nah, lebih baik diam. Pokoknya bahasanya lebih ke positif. Nah, tidak boleh itu enggak, itu peraturan. Tidak boleh. Di sini ada keyakinan kelas. Nanti ketika Bapak Ibu guru wali kelas atau guru bidang ya menyampaikan keyakinan kelas ke anak-anak, biarkan anak-anak dulu yang menulis. Contoh misalkan Bapak tulis, yuk kita bikin keyakinan kelas yuk. Satu orang tulis di kertas atau boleh maju satu-satu memberi pendapat, silakan. Pasti anak-anak ada yang bilang, Pak saya jangan berantem atau jangan berisik. Nggak apa-apa kita tulis dulu, jangan berantem, jangan berisik, atau ini ya suka ngeledekin orang atau apa, itu nggak apa-apa kita tulis dulu. Nah nanti setelah kita tulis di Bapak tulis, kita kasih tahu ke anak. Oke, dari poin 1, poin 2 ini sama nih. Nah kita satukan ya. Ini masuknya ke datang tepat waktu. Misalkan tadi anak jangan terlambat Pak, jangan bolos. Nah itu bisa masukkan ke datang tepat waktu. Ya, ini tampak seperti itu yang positif. Nah yang tidak tampak seperti itu kalimat-kalimat yang negatifnya. Kayak gitu ya, menyapa teman dan guru setiap hari, ya memberi salam, itu kalimat positif. Jadi itu keyakinan, ya. Nah seperti itu. Tekun belajar, ini tabel T dan ini tabel Y-nya, ya. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu
guru hebat mau bikin kesepakatan kelas, biarkan anak dulu. Iya, biarkan mereka yang mau bikin keluarin pendapat, kita tulis papan tulis, nanti kita pilih. Oh ini poin 1, poin 4 sama nih, kita jadikan 1. Nanti setelah sudah, baru kita pilih lagi katanya menjadi kata yang positif. Nah seperti itu, baru nanti setelah itu kita selesaikan, mau di print boleh atau mau ditempel di. Oke, ini kesepakatan kelas kita ya. Dan nanti ada lagi di sesi yang itu adalah sanksinya, itu hukumannya. Nah seperti ini. Nah itu contohnya, udah bikin keren ya. Ya. Bu apa Pak mungkin ada yang belum bikin, dibikin ya. Untuk olahraga juga saya baru bikin di kelas 6D. Kemarin baru pembahasan di kelas 6D dan yang kemarin belum telat. Jadi nanti di Senin depan baru saya akan bikin kesepakatan kelas. Ya. Ini peraturan selalu kembalikan buku. Nanti ada di sini nih. Ya. Jangan berlari, gunakan masker, bergantian. Ya. Next. Ya. Nah, dari keyakinan 14 ada lagi materi yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata siswa itu memiliki kebutuhan dasarnya. Ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia dari kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ya, atau survival. Ya, 5 posisi kontrol. Nah, ini. Ya. Nah, seperti ini. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ya, dari luar dan dari diri sendiri. Jadi, guru itu punya 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Guru itu bisa menjadi penghukum. Guru itu bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah. Guru itu bisa menjadi teman. Guru itu bisa jadi pemantau. Dan guru itu bisa jadi manajer. Nah ini yang harus kita lihat dari anak, kebutuhannya seperti apa. Kita harus bisa menjadi seperti ini. Jangan sampai ketika ada masalah kita nggak bisa menanganinya. Ya, seperti contoh guru berbuat. Kalau penghukum menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kalau membuat orang bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ya, sebenarnya ini yang membuat orang merasa bersalah ini sangat bahaya. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi merasa bersalah dan jatuhnya seumur hidup akan teringat itu. Ya, kamu nggak kasihan apa sama ibu udah capek-capek. Nah itu bukannya dia menjadi motivasinya jadi tinggi, malah jadi down. Ini yang hati-hati sebenarnya membuat orang merasa bersalah. Nah menjadi temannya, kalau pemantau menghitung atau mengukur. Ya, kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, nih ini ada hasilnya. Hasilnya kalau penghukum itu memberontak, ya, menyalahkan orang lain, berbohong, ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, terus ada ketergantungan, ada menyesuaikan diri bila diawasi, dan ada penguatan pribadi. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, ketika kata kecewa sekali ini bisa diartikan menjadi ya tadi membuat orang merasa bersalah. Ya, saya kecewa sekali ya. Nah ini, ya, peraturan memantau kecil. Nah, kita kembali ke sini. Disiplin positif, bertahan hidup. Nah, saya akan bahas yang bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Di mana? Ya, silakan. Di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi
termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, dalam kasus ini misalkan karena ada tugasnya ya, jadi kebutuhan anak pun kita juga harus bisa lihat ya. Terus ada lagi kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi kebutuhan penguasaan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya. Terus ada lagi kebutuhan dasar kebebasan. Ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Ya, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Terus yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa menikmati apapun betapa menyedihkan. Ya. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Next, motivasi perilaku. Ya, silakan dulu. Motivasi perilaku manusia. Ya, ini yang mesti kita pelajari, motivasi. Karena ketika anak, jadi ternyata Bapak dan Ibu guru hebat semua, ternyata selama ini saya melakukan hal itu sedikit salah. Ya, karena sebetulnya anak itu tidak boleh kita kasih apresiasi dalam artian hadiah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi contoh, ya misalkan anak maju nih, kasih permen. Nah kita kasih permen, Ya, nggak boleh. atau kita kasih piala atau ini, itu nggak boleh. Hah? Nah kalau dikasih plus mungkin nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi permen. Ya. Bukannya masuk motivasi tuh kalau anak begitu? Iya, jadi yang saya tahu dulu sebelum belajar itu motivasi, benar. Iya. Tapi itu jadi motivasi buat dia doang. Mengharapkan imbalan. Jadi Iya, dia imbalan. nanti Jadi motor merasa imbalan. saya mau maju, tapi majunya dia itu bukan berarti dia karena pengen maju ini, tapi karena pengen pinter. hadiah. Karena permen. Iya, berarti. karena dia pengen. Nah, jadi motivasi itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak Motivasi melakukan? Pipi bilang pinter aja, Ya. bagus. Terus ada motivasi eksternalnya lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini ya tadi ya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan. Jadi dia melakukan itu karena pengen dapat imbalan. Iya, betul. Nah ini ya ada lagi. Nah yang kita pengen itu ada di motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi selama ini sebelum saya belajar modul budaya positif ini, saya hampir menerapkannya seperti kalau ada yang maju dapat hadiah gini-gini. Ya sebenarnya motivasi buat dia, tapi dalam artian nanti dia pas kita ajarin lagi dia pengen maju karena pengen dapat sesuatu imbalan, bukan karena dia pengen menghargai dirinya dia, kayak gitu. Ini yang sebenarnya nggak boleh. Ya, motivasi. Ya, jadi itu teori motivasi.
Nah, yang harus kita lakukan yaitu motivasi internal. Tujuannya disiplin positif. Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang anaknya dapat 100, nilainya dapat 100, yang ini dapat 60. Kita bandingkan, itu nggak boleh. Ayo belajar yang benar nih biar kayak si ini dapatnya 100. Itu sebenarnya nggak boleh. Kayak gitu. Kenapa? Karena anak yang di bawah 100 itu akan merasa tertekan. Kayak gitu. Sama dalam tanda kutip halnya kita dapat hadiah. Kita dikasih hadiah nih sama anak. Nih dong kayak dia nih ngasih ke ibu hadiah. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Kayak gitu. Maksudnya hadiah itu kayak misalkan dia ngasih makan atau ngasih snack roti ibu buat ibu. Nah cukup kita aja yang tahu. Jangan sampai kita tunjukkan ke anak lain. Kayak gitu itu sebenarnya nggak boleh. Nah seperti itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Terus masuk ke hukuman nih. Kan tujuannya biar memancing yang lain, Pak. Nah ya hukuman Motivasi oleh yang lain. penghargaan. Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain. Ya, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya. Ini ada dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya. Ya. Ini apresiasi, pembukaan nilai kebajikan situasi. Ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, ini tindakan guru. Nah, nih. Ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi yang tadi saya bahas. Ya, kalau dibahas di paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi. Ya, kenapa? Karena di sini ada kata pelajaran PJOK. Tapi kalau ini dilakukan sama guru kelas atau guru agama atau guru bahasa Inggris, ini maksudnya adalah kehukuman. Kenapa? Karena tidak tepat. Kecuali misalkan guru agama, kamu kalau telat masuk 10 menit, kamu hafalkan surat ini. Misalkan dia muslim kan, agama Islam. Kamu hafalkan ini. Nah itu maksudnya konsekuensi, bukan kehukuman. Tapi kalau kamu suruh lari ke lapangan atau bersihin kamar mandi, nah ini yang bahaya, ya. Bersihin kamar mandi itu sebenarnya itu adalah hukuman. Kenapa? Sebenarnya bersihin kamar mandi itu bagus kan? Tapi ketika nih anak lagi salah, terus kita suruh dia bersihin kamar mandi, mindsetnya dia, pemikiran dia nanti ke depannya bersihin kamar mandi itu karena dapat hukuman. Ini yang bahaya. Nanti ketika di rumah orang tuanya bilang, "Dek, bersihin kamar mandi dulu dong," karena dia takut. Karena dia setiap dihukum pasti bersihin kamar mandi. Kayak gitu. Ada lagi nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada lagi di bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah ini sama yang tadi, ya bedanya yang tadi pelajaran PJOK yang ini enggak ya. Murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Nah di sini ada jawabannya. Iya, nah ini ada jawabannya. Jadi mulai dari sekarang, wali kelas, bapak dan ibu guru kelas, guru bidang sekarang harus sudah bisa memilih ini hukuman atau konsekuensi. Jangan sampai kita memberikan sebuah hukuman yang nantinya ke depannya nih anak jadi berubah pola pikiran, ya seperti itu.
Ya, Kalau dia denda itu maksudnya konsekuensi apa? Bu? dendanya gimana? Nih, Bu, kalau yang kata ngomong kotor gimana Bu? Suruh bayar ya 2.000 gitu. Atau dia nggak masuk tanpa keterangan? Suruh bayar 2.000. Terus main bola di lorong, bayar 5.000. Gitu. Itu hukuman yang Maksudnya apa? Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Kalau pendapat saya ya, mungkin bisa dikoreksi sama guru. ini ke kesepakatan awalnya sih ada di kesepakatan kelas. Cuman kan karena bahasannya nggak enak, denda 2.000 Iya, kan nggak enak betul. tulisannya di sini. Kalau pendapat saya itu adalah sebuah hukuman. Hukuman. Iya, karena yang namanya hukuman itu biasanya tidak apa ya bahasanya itu mendapatkan motivasi buat kedepannya. Beda sama instruksi. Contoh deh kayak gini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tapi kalau udah masuk ke kesepakatan bersama, kesepakatan kelas gimana? Kalau itu sudah masuk kesepakatan bersama, sebenarnya kan di awal yang tadi saya bilang kita kan bahas peraturan dulu nih. Kalau menurut kita, jadi anak-anak biar nulis dulu ke depan, nulis peraturan, tapi kan dari situ kita bikin kita perkecil lagi, kita bikin menjadi keyakinan. Nah itu sebenarnya, ya guru itu mengarahkan, orang kayaknya nggak bagus nih. Nah ini dibikin, yang ini ibu skip dulu ya, ibu ini dulu ya, karena ini masuknya ke dalam ini nggak baik buat kita. Jadi sebenarnya ketika membuat kesepakatan kelas itu guru itu memilih juga, mengarahkan juga kayak gitu. Karena kan dari peraturan kelas ini anak-anak tulis dulu kan. Nah tulisan anak-anak kan pasti pemikiran anak-anak kan pasti pada istilahnya bebas ya. Kayak tadi jangan berisik, jangan berantem, jangan ngeludah sembarangan atau apa gitu. Nah dari guru itu kan bisa sedikit mengarahkan menjadi kalimat yang positif kayak gitu. Tapi kalau terkait tadi uang, kalau saya bilang itu sebuah hukuman kayak gitu. Walaupun sudah tertulis di kesepakatan kayak gitu. Karena efeknya nanti mereka jadi takut dan kita juga kan nggak tahu dalam artian apa sih namanya lingkungan anak ini gimana, apakah dia memang selalu punya uang terus atau misalkan ya. Tapi kalau menurut saya udah melihat di lapangan seperti itu, malah anak-anak berusaha disiplin biar dia nggak bayar, biar dia nggak kena denda. Nah itu masuknya ke motivasi eksternal yang tadi saya bilang. Jadi dia melakukan bukan karena dia sadar dalam diri, tapi karena dia takut mau dia denda. Itu masukkan ke situ tadi. Itu sebenarnya nggak boleh nih. Iya, dihukum oleh penghargaan. Iya, Jadi kalau ini nggak boleh, solusinya apa? Iya. Biar anak-anak jadi efek jerak. Nah, Rasanya seperti apa? iya, jadi di situ kan ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang tadi ya, jadi kayak mereka melakukan itu karena takut. Nah, sekarang kita tanya sebelumnya. Kita tanya dulu tuh, ini anak ya mau masuknya ke motivasi intrinsik ya. Nih, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Nah, jadi kita tekankan dulu. Ketika kamu terlambat, kira-kira kamu bakalan sukses nggak sih? Enggak Pak, enggak Bu, enggak Pak. Kenapa? Nah nanti akan kita bahas di segitiga ada pembahasannya. Yang tadi saya bilang guru menjadi teman, guru menjadi manajer, ya itu ada. Jadi kita di sini tugasnya untuk mengarahkan. Apakah kita menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini masuk lagi. Nah, tergantung kalau tadi kayak seperti itu, kita jatuhnya penghukum. Iya, kayak gitu. Yang bagus itu sebenarnya sih. Kalau memantau itu kan lihat doang ya.
Iya, karena kontrol diri ya, menghargai diri sendiri nanti jadinya itu kalau manajer ya. Kalau denda itu menghindari penghukuman ya tadi, penghukum, membuat orang merasa bersalah ya. Kamu belajar dong gini nanti denda gini itu penghukum ya, atau mengharapkan imbalan atau ketergantungan orang lain. Nah, kita akan masuk ke segitiga restitusi ya. Nah, di sini kita akan bahas nih yang tadi ya. Itu kita harus bisa mempelajari 3 ini. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang tadi ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, ini menstabilkan dulu yang tadi. Ya, misalkan Kayaknya otaknya anak-anak iya. sini Pak. Nah, guru ini nih yang harus ini, makanya di sini tuh ke gurunya dulu, ya, gurunya baru nih harus bisa menstabilkan ke anak-anak, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak gagal, sebenarnya jangan kita langsung hukum, harus denda sendiri enggak. Tapi yang sini juga dulu nih, yang menstabilkan dulu identitasnya. Ya, setelah menstabilkan baru validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basis ya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basis ya, kayak power, freedom, love, ya, atau belonging, fun, and survival yang tadi 5 kebutuhan. Ya. Di sini biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik ya, lebih baik dari itu? Ini sebenarnya Kalau kita sudah melakukan seperti itu, biasanya kan kita melakukan seperti ini dengan kata-kata dulu pendekatan. Ini tidak boleh begitu lagi besok. Kali itu ya, besok diulang lagi. Nah, ini kita masukkan ke pemantau. Ya, jadi kita pantau dulu, Bu. Biasanya memang seperti itu. Hari ini mereka udah oke nih. Besoknya, ya, besoknya kita lagi. Kita ini lagi, ya. Kita pantau lagi, validasi lagi kebutuhannya. Terus sebenarnya anak kebutuhannya apa? Apakah ini kesenangannya dia, ya, kebutuhan akan kesenangannya dia atau apa ya? Nah, ini menanyakan keyakinan. Kalau misalkan dia mulai lagi, ya kita yakinin lagi. Kamu kan sudah sepakat akan keyakinan kelas kita ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi memang segitiga restitusi ini butuh proses, nggak langsung instan. Karena setiap anak yang tadi Bapak dan Ibu guru bilang, hari ini pasti benar, tapi besok pasti akan terulang lagi. Kayak gitu. Nah, ini makanya dari kita, dari Bapak dan Ibu guru tidak bosan-bosannya ya berbentuk budaya positifnya. Ya. Nah, yang hari ini, yang kemarin pas MPLS yang saya pengen tekankan itu budaya positif dari seragam. Ya, seragam untuk olahraga. Jadi ketika dia selesai dia berganti.
ya. Makanya saya pengen setiap olahraga misalkan selesai jam 9, jam 8.15 mungkin saya sudah selesaikan. Karena 15 menit untuk mereka menurunkan suhu badan dan mengganti pakaian. Itu yang saya pengen. Kayaknya Gimana gimana? kalau untuk kelas 5 sih bisa. Mereka bawa baju olahraga Iya. dari rumah. Kan Bapak kasih materi dulu setengah jam atau berapa jam. Baru sisanya prakteknya kan. Iya, betul. Habis itu ganti lagi. Iya, betul. Jadi bawa-bawanya akhirnya ada antar yang ketukar lah dengan temennya, yang ketinggalan, yang hilang. Jadi ini baru saya terapkan di kelas 4, 5, dan 6. Untuk Iya. kelas 1, 2, dan 3 mungkin belum bisa kita terapkan. Susah. Karena kondisi seperti itu. Buka celananya aja belum bisa. Yang masuk pagi olahraganya prakteknya siang, yang masuk siang prakteknya pagi. Itu. Ya, karena mungkin gurunya banyak juga. Gurunya banyak juga. Jadi bisa. Nah, ini yang saya pengen itu yaitu disiplin dulu nih, anak disiplin positifnya dengan seragam. Terkait masalah tertukar atau gimana nanti saya akan membuat kesepakatan kelas. Makanya guru olahraga pun harus bikin kesepakatan kelas beda dengan wali kelas kayak gitu. Jadi wali kelas sudah bikin, guru bidangnya pun harus bikin dan harus setiap masuk setiap mulai pelajaran itu kita ulang kembali kesepakatan kelas. Jangan sampai kayak Bu Febri ya, wali Bu Febri, ibu sudah bikin kesepakatan kelas, jangan sampai cuma ditempel doang. Jadi setiap ibu masuk pelajaran, kita ulang dulu nih kesepakatan kelas. Oke, masih ingat ya kesepakatan kelas kita apa? Ini. Oh, berarti sudah ya. Nah, konsekuensinya tahu ya apa ya? Nah, itu. Sini. Jadi setiap hari kita ulangi terus. Kayak gitu. Jangan sampai kita yang bosan. Kita bosan nih. Ulangi terus enggak jangan. Tapi kita ulangi dulu. Jadi ya, makanya jangan sampai kesepakatan kelas kita sudah bikin kita tempel doang. Udah. Itu mungkin bisa dilihat lagi saat anak membuat tidak sesuai dengan kesepakatan. Baru ingat lagi nih. Nah, Ini ada yang katakan apa? Kesepakatan kita bagaimana kemarin? Itu paling. nah. Atau enggak ada yang, dia ketuk aku nih, berarti dia kena denda, kan? Baru diingat lagi nih kesepakatannya. Jadi kalau untuk lupa sih nggak kayaknya. Ya, jadi mulai sekarang ya, saya sih hanya menyarankan yang Bapak dan Ibu guru hebat yang kesepakatan kelas sudah bikin ya mau nggak mau Bapak dan Ibu guru sekarang harus mengulang kembali dan menanyakan lagi. Ini kesepakatan sudah benar ya. Ada yang mau ditambahkan nggak? Ada yang mau dikurangkan nggak? Gitu. Jadi jangan sampai ketika dia melakukan kesalahan baru kita bahas kesepakatannya. Jangan. Jadi ya, kalau bisa kita bahas dulu kesepakatan kelas. Ya, mudah-mudahan dengan kita bahas kesepakatan kelas mereka jadi ingat dan menghargai diri mereka. Tapi hati-hati, jangan sampai dia jatuhnya ke hukuman. Dia melakukan itu karena takut akan ya tadi kesepakatan kelas misalkan Tapi selama ini sih kalau begitu masih berhasil Pak. Kalau bahasanya itu sebuah hukuman, ya mungkin nggak enak didengar. Iya. Ya kita belajar apa? Saya juga masih belajar ya Bapak dan Ibu guru hebat ya. Karena saya baru masuk ke modul ini, jadi kita sama-sama belajar ya. Saya berdiri di depan ini bukan berarti saya pinter atau saya mungkin yang ibu tanyakan saya tahu gitu ya, enggak, saya juga pengalaman saya kan juga masih minim ya, jadi mungkin kita nanti sama-sama berdiskusi lagi kembali, mudah-mudahan bisa full, jadi kita bisa menyamakan persepsi kita terkait dengan sekolah kita. Kayak contoh misalkan ada kejadian di sekolah kita yang fatal, nah itu kita nggak boleh langsung menghukum, tapi kita harus menanyakan dulu. Kita punya kepala sekolah, punya guru-guru. Kalau memang SD itu kita nggak ada guru BK ya, bimbingan nasional, jadi kita memang agak sedikit susah. Harusnya perlu ya. Ya, karena di Muncul itu ada guru BK. Ya, kita masih belum punya. Ya, guru BK dulu. Ya, jadi mudah-mudahan sih yang punya sarjana psikologi mungkin bisa kita manfaatkan ya kayak gitu untuk jadi guru BK ya. Nah itu terus saya ingin menyamakan lagi
media sosial dari Instagram untuk YouTube nanti ke depannya. Nah, saya minta buat di Instagram kita budaya positif yang ada di sekolah kita share biar anak-anak tahu. Nah, di sini yang saya ingin bahas itu terkait tentang seragam. Seragam kita itu benar seperti apa? Kayak gitu. Kayak mulai dari Senin, Selasa itu seragam kita putih merah. Ya, jadi jangan sampai ada anak yang masih menggunakan putih-putih. Ya, jadi buat hari Senin itu putih merah. Ya, untuk masalah bajunya panjang atau pendek, kalau dari dinas itu kan baju pendek bawahan panjang, kayak gitu. Kalau misalkan dia mau pakai kalau mau pakai manset atau enggak, ya kita kembalikan lagi ke anak dan orang tuanya. Ya, kalau muslim mungkin kita sarankan pakai manset, kalau yang muslim silakan. Kayak gitu. Dan kita di sini sekolah negeri ya. Jadi kita masih membahas tentang toleransi, nggak mewajibkan setiap anak menggunakan hijab ya, kerudungan, kayak gitu. Ya. Terus untuk hari Rabu, yang saya mau tanyakan ke Bu Lena mungkin lebih tahu ya, atau Bapak dan Ibu guru kompak semua. Di hari Rabu untuk guru itu sebenarnya pakainya putih hitam atau pramuka? Belum. Putih hitam di tangsel. Oh, ada ininya. Berarti benar ya, putih hitam. Oke, ya. Kalau saya pramuka berarti bukan ya? Bukan, ya. Berarti untuk pramuka Pak Pandi ya mungkin ya, untuk kurikulum ya. Untuk pramuka karena gurunya masih menggunakan putih hitam, jadi pramuka mungkin belum bisa di hari Rabu. Jadi tetap kita nanti mengajukannya di hari Sabtu. Iya. Nah nanti tinggal, untuk siswanya nih tinggal kita kesepakatin ya, jangan sampai kita beda-beda. Di hari Rabu ini anak tetap pakai pramuka dari dinas pramuka anak ya. Tapi kalau guru tadi informasi dari Bu Lena pakainya putih hitam. Ya, gitu. Jadi guru putih hitam, anak pramuka. Nah nanti di hari Sabtu ya kalau misalkan kita di ACC sama kepala sekolah ada pramuka, ya berarti yang kemarin saya informasikan aja kelas 1, 2, kelas 1, 2, 3 atau kelas 1, 2 misalkan hari Sabtunya pramuka berarti pakai pramuka. Tapi kalau misalkan hari Sabtunya jadwalnya olahraga berarti dia olahraga, yang pramukanya kelas atas. Jadi gitu aja ya untuk kesepakatannya. Nah mungkin dari sini ada pertanyaan atau ada tambahan dari Bapak dan Ibu guru terkait budaya positif sebelum saya masuk ke pembahasan selanjutnya. Ya, Bu Wadi. Jadi ada pun makanan beras. Dia nggak mau. Kejauhan. Mas juga Bu. Terima kasih. Mungkin berbagi pengalaman aja ya. Dengan tadi poin-poin yang sudah disampaikan dengan Bu Febri dan Bu Dwi, masalah kesepakatan kelas. Adapun kesepakatan kelas itu kan sudah dibuat bersama ya. Iya. Tapi kan anak-anak itu kan sering itu terjadi, dan sering terjadi gitu. Bahkan pernah saya mengalami satu kasus yang sangat fatal. Dan ini nggak saya open ke siapa-siapa gitu. Itu hanya saya yang tahu dan wali murid dan murid itu sendiri. Bahkan temannya pun tidak tahu, tapi nggak apa-apa, di sini akan saya buka. Jadi pernah di semester 2 itu pas kejadian kelas 6 itu ternyata di kelas saya pun ada pihak ibu kan telepon saya, kasih tahu saya seperti itu. Tetapi kan kalau misalkan kita langsung ambil hukuman langsung gitu ya, itu kan tidak mendidik juga. Terus anak juga efeknya kan psikologis anak itu kan kena. Nah, saya menerapkan segitiga restitusi pelajar. Tapi di situ bukan hanya anaknya sendiri,
orang tuanya pun kita harus didiskusikan juga sama. Jadi awalnya memang tidak ada pengakuan, Saya pun tidak menyangka bahwa kok bisa terjadi seperti ini. Sampai saya melihat CCTV-nya dan saya melihat ini anak saya seperti itu. Nah, kenapa saya tidak buka di sekolah? Karena kalau misalkan satu aja bocor pasti kena juga, mental anak pasti kena. Itu seperti itu. Jadinya saya minta orang tuanya untuk menyelesaikan langsung ke Indomaret agar sebersih-bersihnya, tidak ada kejadian lagi. Lalu si anak dengan praktek seperti kasus itu kita kenapa sih bisa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa gitu? Alasannya apa? Bagaimana sih untuk menyikapi ini semua? Perubahan apa yang ingin kalian lakukan? Jadi kita gali dari ke bawah secara sendiri. Jadi kita bisa menjawab gitu loh. Jadi semua yang kita tanyakan itu memancing untuk jalan keluar masalah si anak itu sendiri. Nah jadi pas saat kita mengkoreksi kan 2 sebulan sekali ya pasti saya tanya gimana sekarang berdasarkan jawaban dia. Jadinya secara tidak langsung memotivasi keinginan si anak dari dalam diri si anak itu untuk berubah. Kita hanya mengontrol dulu posisi kita ini sebagai guru adalah yang tidak benar dan itu sangat efektif. Alhamdulillah kejadiannya sampai dengan selesai di kelas 5 tidak ada yang menyimpang lagi gitu. Sampai dengan hal yang demikiannya pun sangat berubah drastis gitu dan itu sangat efektif ya saya rasakan. Jadi seperti itu Bu Febri. Jadi kalau misalkan kemarin juga kan saya sempat juga tuh dengan hukuman yang seperti itu, walaupun itu kesepakatan siswa ya, kita tidak perhalus pun namanya bunyinya denda itu kan pasti kan hukuman gitu. Tetapi dengan restitusi, kenapa seperti ini, bagaimana solusinya yang timbul dari saya sendiri itu sangat membantu seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin gini teman-teman, karena kebetulan di sini juga ada PGP, ada CGP, jadi misalkan terkait tentang budaya positif dan yang tadi, kalau misalkan teman-teman masih bingung, mungkin kita bisa meng-share kembali atau berdiskusi kembali terkait penerapan segitiga institusi, terus ada keyakinan kelas cara pembuatan seperti apa. Nanti kita saling kerjasama, saling berkolaborasi, saling membantu. Mungkin itu untuk tindak selanjutnya ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, nanti bisa jadi buat PR saya buat kedepannya kalau misalkan Kalau saya kasih pertanyaan itu tebal. Iya. Ya, mungkin Bu Edi, Bu Neng ada. Sukses, tadi ya sukses. Semoga cepat jadi capsek. Ya. Gak ada hubungan. Iya, ada hubungannya ya. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa memberikan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya, mulai dari bapak dan ibu gurunya, terus ke anak-anaknya ya. Seperti terkadang kita seperti ini, jangan terlambat ya anak-anak, tapi gurunya terlambat. Ini yang harus kita hilangkan ya. Jadi kalau misalkan bikin kesepakatan Jadi kalau bikin kesepakatan ya sebenarnya sih kita introspeksi diri kita lagi nih. Oh, kita udah bikin kesepakatan seperti ini sama anak ya, berarti kita juga harus melakukan, jangan cuma ke anak. Papa ini nggak bikin begitu. Kalau misalkan kita nggak yakin, jangan sampai ini anak udah melakukan dengan benar, tapi kita yang menjadi teladannya, yang menjadi contohnya malah melakukannya kebalikan. Ini yang bahaya. Ini sepertinya sekali dayung 3, 4, 5 pulau. Cek nah ya. Saya juga kalau bikin kesepakatan juga kadang mikir lagi ya. Jadi kalau sampai iya kita contoh, kita teladannya malah kita yang sebalikannya kayak gitu. Tapi itu juga jadi motivasi buat kita sih. Ya, kita juga harus bisa nih seperti anak. Ya, jadi itu budaya positif yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Mungkin ini sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan saya, perilaku yang sebaik itu disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dibukakan berterima maaf dan sebesar-besarnya.
saya akhiri untuk sesi pada hari ini, dan mungkin jika ada waktu kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru. Sip, sip. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Rianti dari kelas 1. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sudiarto mengenai budaya positif ini sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang disiplinnya karena faktor ekstrisik, bukan karena dari dalam mereka pribadi. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru itu sangat baik, karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin ini dalam diri siswa dan juga pada diri kita sendiri. Nah, semoga dari adanya desiminasi ini kita bisa diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini, untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.